Pembacaan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan baru saja kita mempraktekkan syariatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat dianjurkan, harus kita terus angkat syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita syiarkan, karena tidak ada yang mensyiarkan syariat-syariat Nabi kita Muhammad SAW kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Maka kita bersyukur kalau kita masih diberikan oleh Allah untuk bisa mensyiarkan agama Allah, mensyiarkan syariat-syariat Nabi kita Muhammad SAW. Insyaallah kita dimasukkan orang-orang yang bertakwa, amin. Dan bersama orang-orang yang bertakwa terus, amin ya rabbal alamin. Dan singkat aja, di dalam kedua orang tua itu semuanya dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu pasti menginginkan anaknya bahagia. Gak ada ceritanya kedua orang tua pengen melihat anaknya tidak bahagia, pengen melihat anaknya sedih. Itu belum ada ceritanya, belum ada sejarahnya. Setiap kedua orang tua, terlebih lagi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan rahmatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya kepada sesama, terlebih lagi kepada anak-anaknya, itu lebih lagi dia pengen banget melihat anaknya itu menjadi orang yang bahagia. Mau itu orang tuanya cita-citanya pengen melihat anaknya menjadi apa, pengen seperti apa, pengen apa. Intinya ada di dalam ayat ini. Kata Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata Allah, ya Allah, wahai Tuhan kami, hablana min azwajina, berikanlah untuk istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan untuk keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini adalah anak atau istri yang membuat bahagia, yang membuat bahagia di dunia dan di akhirat. Semuanya keinginan-keinginan kita yang sebanyak apapun itu keinginan terkumpul pada kata-kata qurrata a'yun, yang membuat sejuk mata hati. Ketika kita melihat anak kita, kalau anak kita itu sudah mendapatkan namanya qurrata a'yun, itu pasti akan membuat kita hatinya adem. Istri kita juga begitu. Kalau dia mendapatkan yang namanya qurrata a'yun, sudah menjadi penyejuk hati untuk sang suaminya, maka dia akan selalu membuat bahagia sang suami tersebut. Nah, ini penting kita setiap hari atau setiap habis sholat 5 waktu baca doa itu, terutama yang sudah mempunyai anak nih. Baca banyak, sering baca doa itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu adalah visi. Ya, sering kita sampaikan, setiap orang itu memiliki visi dan misi. Itu nggak bisa terlepaskan, nggak bisa terjauhkan antara misi dan visi. Setiap orang punya visi. Visinya orang tua apa kepada anaknya? Pengen anaknya bahagia dunia akhirat. Itu aja, simpel aja. Pengen jadi polisi, pengen jadi beginilah, pengen punya jabatan begini. Intinya ada di situ sebenarnya. Pengen melihat anak-anak itu bahagia dunia akhirat. Tapi seseorang kalau hanya memiliki visi itu nggak bakal cukup dan nggak bakal tercapai tanpa ada misi. Tanpa ada misi. Punya visi sudah bagus, dia sudah punya, istilahnya sudah punya arah, udah ada tujuan. Mau dikemana ini anak? Oh, anak ini mau dibuat biar jadi kiai besar, jadi ulama besar. Berarti harus menjalankan misi-misinya. Pengen melihat anak itu bahagia dunia akhirat, harus ada misinya. Nah, misi yang paling utama, yang pertama dan paling utama itu adalah doa. Doa dari orang tua untuk anaknya itu sangat berharga banget untuk anak-anak kita.
sangat dibutuhkan banget, sangat berpengaruh kepada anak-anak kita. Makanya dianjurkan, hendaknya, kata Habib Zain bin Ibrahim Smith, salah satu dari tokoh ulama di Madinah. Beliau aslinya orang Bogor di Empang situ, tapi beliau hijrah dari sebelum balik, hijrah ke Madinah. Beliau adalah Habib Zain bin Ibrahim Smith, dan beliau pernah memberikan wasiat kepada kita, hendaknya untuk seorang orang tua, untuk setiap orang tua itu kalau lagi marah, jangan sekali-kali bentak, jangan sekali-sekali dia mengucapkan kata-kata yang tidak bagus untuk anaknya. Umpamanya dibilang binatang lah, dibilang hewan-hewan macam-macam, apalagi sampai nyumpain anaknya. Wah, ini hati-hati, karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi di ummati. Kata Rasulullah, doanya kedua orang tua itu untuk anaknya itu diumpamakan sama Nabi Muhammad seperti doanya saya, seperti doanya Nabi, kadu'ain nabi, seperti doanya Nabi kepada umatnya. Dua orang tua tuh. Berarti kita ini kalau udah dikasih anak, udah mempunyai buah hati, kita pasti udah secara otomatis kita dikasih amanat oleh Allah. Jadi seakan-akan ini kamu dikasih anak dan kamu sudah diberikan wewenang, dikasih doa mustajab khusus untuk anak-anak kita. Kita sudah dikasih doa mustajab untuk anak-anak kita. Tergantung kitanya, tinggal kita mau arahkan kemana anak-anak kita. Kalau kita ucapnya nggak baik-baik, doanya nggak baik-baik, ya kita yang menerima nasibnya. Naudzubillah min dzalik. Kalau anak kita yang masa depannya tidak bagus, itu dari kedua orang tuanya doakan yang tidak baik. Tapi semua ini yang kita jalankan ini semuanya adalah bentuk doa. Karena kata Rasulullah, kullu ghulamin, yang tadi disampaikan saudara kita Adi Ahmad, kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi tuzbah yauma sabi'ihi wa yuhlak wa yusamma. Kata Rasulullah, setiap anak baru lahir dia murtahin. Murtahin itu tergadai. Ini secara tekstual kan dulu. Secara bahasa kamusnya begitu, tergadai. Setiap anak yang baru lahir dia tergadai, dia terkekang sampai kapan? Sampai disembelih itu akikahnya. Sampai ditebus itu akikahnya. Yauma sabi'ihi, dianjurkan hari ke-7. Tapi kalau mau lebih dari hari ke-7 nggak apa-apa, masih sah gitu, masih tetap dihitung akikah. Cuman kalau mau lebih afdalnya lagi, yauma sabi'ihi, di hari ke-7. Wa yuhlak wa yusamma, dan dicukur seperti tadi itu, rambutnya dicukur, ditimbang, dan ntar ditimbang, ditukarkan perak, dan disedekahkan uangnya kalau bisa. Kalau nggak bisa, pokoknya kita sedekah. Nah, itu niatnya untuk keselamatan anak. Basing kita mau dari rambut itu dihasilkan dengan uang, dan dihasilkan ditukar menjadi beratnya berapa gram, kemudian kita belikan perak itu dijual jadi materi, jadi uang, kemudian kita sedekahkan kepada fakir miskin. Itu niatkan untuk anak-anak kita. Jadi kalau seandainya kita nggak bisa, basing, yang penting kita sedekah untuk anak. Itu intinya ada di situ. Makanya kita dianjurkan itu untuk akikah, untuk cukur bayi, untuk nama juga, itu juga termasuk nama, termasuk doa. Nama itu termasuk doa untuk seorang anak. Makanya kita nggak boleh manggil anak ini dengan kata-kata yang nggak baik, karena setiap kita ngucap itu menjadi doa. Ini kalau orang tua ini kelasnya udah nggak boleh bercanda yang ucapan itu bisa berdampak negatif untuk anak-anak itu. Kalau mau bercanda dengan canda yang tidak, kata-kata yang yang tidak menjerumuskan anak tersebut. Umpamanya dikatain hewan, dikatain apa yang nggak baik, itu jangan sampai kita ucapkan walaupun itu bercanda. Karena orang tua sangat mandatnya, dia punya wewenangnya, punya doa yang mustajab sangat kuat untuk anak-anak tersebut. Kata Rasulullah, niscaya kalian nanti dipanggil di hari kiamat
dengan nama-nama kalian, nama kalian dan ayah kalian. Fahsinu asma'akum, maka kalian perbaikilah nama-nama kalian. Nanti di hari kiamat pada mahsyar kita berkumpul semua dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir, itu semuanya berkumpul akan dipanggil Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Makanya kata Nabi untuk dianjurkan untuk perbaiki nama, untuk memperbagus nama, dan itu juga jadi doa. Intinya semuanya doa. Ini yang paling utama bagi kita katakan. Dan murtahil di sini menarik disebutkan dalam syarah Azkar Lawamiul Anwar. Di situ ada dua pendapat. Yang pertama pendapatnya Imam Ahmad wa Atha, dan yang kedua adalah Ibnu Qayyim. Pendapat yang pertama, murtahin di sini, tergadai di sini, maksudnya dia nggak bisa memberi syafaat. Anak yang belum diakikahkan, dia nggak bisa memberi syafaat untuk kedua orang tuanya. Karena nanti kalau kita umpamanya kurang-kurang, tapi anak kita soleh, anak kita baik, dia masuk surga bisa narik kita. Sebaliknya juga begitu. Jadi kita harus cetak anak itu dengan yang baik itu, karena kalau umpamanya kita punya anak sampai kita meninggal dan anak-anak kita meninggal, itu kita nggak didik, kita nggak berikan syariat-syariat Islam, kita nggak arahkan untuk sholat 5 waktu, untuk menjalankan arkanul Islam, itu akan menuntut anak-anak tersebut. Disebutkan dalam hadis sahih di dalam kitab Manhajus Sawi, dalam kitab Habib Zain juga disebutkan nanti setiap anak itu dia akan menuntut kita karena kita tidak mengajarkan kepada anak-anak tersebut. Kita mau masuk surga, kalau dia masuk neraka itu sebabnya sebab kita nggak ajarkan, itu bisa narik kita. Bisa kita tercegah gara-gara kita punya anak yang kita belum didik. Beda kalau kita sudah didik, kemudian dia anak itu tersebut masih aja nggak nurutin apa kata orang tua, itu sudah lepas tanggungan. Yang penting kita pernah mendidiknya, pernah memberikan arah yang baik. Itu untuk menggugurkan tanggungan kita. Kemudian yang kedua, ringkas saja, karena ini sebenarnya nggak ada niat mau ceramah, ini tiba-tiba disuruh ceramah, dadakan jadi. Yang kedua, makanan yang halal. Makanan halal udah puncak semuanya. Untuk semua kebaikan kehidupan setiap orang ada di makanan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan para rasul nih yang diperintahkan, bukan orang-orang biasa. Allah memerintahkan para rasulnya bukan untuk beramal soleh dulu, bukan, tapi untuk makan yang halal baru beramal soleh. Kata Allah, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, kalian makanlah minat thayyibat. Thayyibat ini ma halallah, apa-apa yang Allah halalkan. Makanan-makanan yang Allah halalkan itu hendaknya kita makan. Jangan yang Allah haramkan kita makan. Kenapa? Karena dampaknya, apa kata Rasulullah SAW, man akal halal atau ajawarihu sya'am abah, wa man akal haram asad jawarihu sya'am abah. Kata Rasulullah, makna hadis, barang siapa yang makan halal, nih kata Rasulullah Shadiqul Masduq, nggak mungkin bohong, nggak mungkin ingkar. Apa yang Rasulullah ucapkan itu adalah wahyu. Setiap apapun yang keluar dari lidah yang mulia itu adalah wahyu. Ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak akan mengucapkan ucapan melainkan itu adalah wahyu, kata Allah. Kata Rasulullah, barang siapa yang makan halal, niscaya akan taat jawarihu. Niscaya anggota badan kita ini, dari matanya, dari telinga kita, dari tangan kita, kaki kita, akan mau nggak mau, sya'am abah, mau nggak mau pasti akan tergerak untuk melakukan taat. Alhamdulillah kita digerakkan tempat ini, insya Allah ini bentuk ketaatan kita, amin. Dan sebaliknya, orang yang